Bagi setiap pembalap muda, Moto3 adalah sebuah awal. Tempat mereka belajar, beradaptasi, dan membuktikan diri sebelum melangkah ke level yang lebih tinggi. Sedangkan Moto2 adalah gerbang terakhir sebelum MotoGP. Tidak semua pembalap berhasil sampai ke sana. Dan lebih sedikit lagi yang mendapat kesempatan naik kelas dalam waktu singkat. Namun pada kasus ini, nama Veda Ega Pratama mulai dikaitkan dengan kemungkinan tersebut. Setelah tampil impresif sepanjang musim debutnya di Moto3, muncul spekulasi bahwa Honda tengah mempertimbangkan promosi lebih cepat bagi pembalap asal Gunung Kidul itu. Dan mungkin tanpa banyak yang menyadarinya, kita sedang menyaksikan musim terakhir Veda Ega Pratama di Moto3. Musim 2026 menjadi tahun pertama Veda tampil penuh di kejuaraan dunia Moto3 bersama Honda Team Asia. Statusnya hanyalah seorang rookie, tetapi performanya justru membuat banyak orang terkejut. Hingga pertengahan musim, Veda berhasil mengumpulkan 90 poin dan bertengger di peringkat ke-6 klasemen sementara. Bukan hanya itu, ia juga mencetak sejarah sebagai pembalap Indonesia pertama yang meraih podium di kelas Grand Prix setelah finish di posisi 3 pada seri Brasil. Pencapaian tersebut membuat namanya mulai diperhitungkan, bukan hanya oleh penggemar, tetapi juga oleh Honda. Pada awal musim banyak yang memperkirakan Veda membutuhkan 3 hingga 4 tahun di Moto3 sebelum benar-benar siap naik kelas. Namun performanya yang terus berkembang membuat prediksi tersebut mulai berubah. Sejumlah laporan menyebutkan bahwa Honda membuka peluang untuk mempromosikan Veda lebih cepat. Musim 2027 mulai disebut sebagai kemungkinan, meskipun belum ada keputusan resmi. Jika dinilai masih membutuhkan pengalaman, Honda juga masih memiliki opsi mempertahankannya di Moto3 hingga 2028. Artinya, semua akan bergantung pada perkembangan Veda sepanjang sisa musim ini. Selain hasil balapan, ada faktor lain yang ikut memperkuat peluang tersebut, yaitu dukungan dari para sponsor. Saat ini, Veda merupakan atlet binaan Red Bull. Belum lama ini, ia juga mendapatkan dukungan dari Liqui Moly, salah satu merek pelumas terbesar di dunia. Kehadiran sponsor berskala internasional tentu menjadi nilai tambah. Dalam dunia Grand Prix modern, kemampuan di lintasan memang menjadi faktor utama. Namun dukungan komersial juga menjadi salah satu pertimbangan penting bagi sebuah tim ketika memilih pembalap. Semakin besar dukungan yang dimiliki seorang rider, semakin besar pula peluangnya untuk mendapatkan tempat di kelas yang lebih tinggi. Meski begitu, Veda sendiri memilih untuk tetap fokus pada musim yang sedang dijalani. Dalam sebuah wawancara di Jakarta, ia mengaku tidak ingin terlalu memikirkan peluang promosi maupun gelar Rookie of the Year. Menurutnya, target utama saat ini adalah terus belajar dan mengumpulkan poin sebanyak mungkin di setiap balapan. Pendekatan tersebut menunjukkan kedewasaan seorang pembalap yang masih berusia 17 tahun. Alih-alih memikirkan masa depan yang belum pasti, Veda memilih memaksimalkan setiap kesempatan yang ada. Namun jika benar promosi itu terjadi, tantangan besar sudah menunggu. Moto2 bukan sekadar Moto3 dengan mesin yang lebih besar. Karakter kedua motor sangat berbeda. Motor Moto3 memiliki bobot sekitar 152 kg, sedangkan Moto2 mencapai sekitar 217 kg. Perbedaan lebih dari 60 kg itu membuat teknik balap ikut berubah. Pembalap harus mengerem lebih keras, mengontrol akselerasi dengan lebih halus, dan memiliki kondisi fisik yang jauh lebih kuat. Tidak sedikit juara Moto3 yang membutuhkan waktu cukup lama untuk benar-benar kompetitif setelah naik ke Moto2. Karena itu, adaptasi menjadi faktor yang sangat menentukan. Sebagai bagian dari persiapan, Veda dikabarkan mulai menjadwalkan latihan menggunakan motor dengan karakter yang mendekati Moto2. Fokus latihan tersebut adalah meningkatkan teknik pengereman, akselerasi saat keluar tikungan, serta memperkuat kondisi fisik. Semua dilakukan
agar proses adaptasi nanti bisa berjalan lebih cepat apabila kesempatan promosi benar-benar datang. Lalu bagaimana jika dibandingkan dengan pembalap Indonesia lainnya? Contoh paling dekat tentu Mario Suryo Aji. Mario membutuhkan waktu sekitar 3 musim sebelum akhirnya naik ke Moto2. Ia memulai sebagai wildcard, kemudian menjalani 2 musim penuh bersama Honda Team Asia. Selama berkarir di Moto3, Mario mengumpulkan 9 poin sebelum akhirnya mendapat kesempatan promosi pada musim 2024. Jika Veda benar-benar naik pada 2027, maka jalurnya akan jauh lebih cepat dibandingkan Mario. Hal itu menunjukkan perkembangan Veda memang berada di level yang berbeda. Meski peluang Veda masih menjadi pembahasan, ada satu pembalap yang sudah dipastikan naik kelas. Pemuncak klasemen sementara Moto3, Maximo Quiles, resmi dipromosikan ke Moto2 bersama Aspar untuk musim 2027. Keputusan itu diambil setelah Quiles menjalani 2 musim di Moto3. Selama periode tersebut, ia berhasil mencatat 9 kemenangan dan 19 podium. Aspar menilai pembalap muda Spanyol itu sudah siap menghadapi tantangan baru. Promosi Quiles juga menunjukkan bahwa tim-tim Moto2 tidak selalu menunggu pembalap menjadi juara dunia. Jika performanya dinilai cukup matang, kesempatan naik kelas bisa datang lebih cepat. Namun pada akhirnya, Honda tidak sedang mencari pembalap yang hanya cepat dalam 1 atau 2 balapan. Mereka mencari pembalap yang mampu tampil konsisten sepanjang musim. Karena itulah sisa balapan tahun ini akan menjadi penentu. Jika Veda mampu menjaga performanya, terus meraih poin, dan mempertahankan posisinya di papan atas klasemen, peluang menuju Moto2 akan semakin terbuka. Sebaliknya, jika Honda merasa ia masih membutuhkan pengalaman, bertahan 1 musim lagi di Moto3 juga bukan keputusan yang buruk. Yang jelas, satu hal sudah berubah. Beberapa bulan lalu, pembahasan mengenai Veda masih sebatas bagaimana ia bisa bertahan di Moto3. Kini, pembahasannya sudah bergeser. Banyak orang mulai bertanya, kapan Veda akan naik ke Moto2? Dan itu menjadi bukti bahwa performanya musim ini telah membuat banyak pihak mulai percaya bahwa Indonesia kembali memiliki pembalap yang layak bersaing di level lebih tinggi. Kini tinggal satu pertanyaan yang belum terjawab. Apakah Honda akan memberi kesempatan itu pada musim 2027 atau memilih menunggu 1 tahun lagi? Jawabannya akan ditentukan oleh apa yang dilakukan Veda di sisa musim ini.